Begitu. Ya silakan yang lain ditanggapi. Saya standby. Silakan. Pak Nelson, jangan lari dari konteks, rata kemana-mana Pak. Bang, Pernah boleh nanya Bang? Saya menjawab Izin host, saya dari tadi nggak ngomong nih, gantian dong. Ya, silakan. Bang Sakunuri sekarang, giliran Bang Sakunuri sekarang, giliran Bang Sakunuri. Iya. Saya mau fokus ke penyaliban itu yang diyakini bahwa penyaliban ini kan adalah konsep penebusan manusia dari dosa-dosanya, begitu ya. Ya. Pertanyaannya begini Pak Nelson, saya setelah banyak berdiskusi dengan teman-teman Kristiani, saya menganggap bahwa konsep penebusan dosa Yesus di tiang salib ini itu tidak punya manfaat apa-apa itu Pak Nelson. Sebab tadi Pak Nelson menarasikan konsep keselamatan itu sebenarnya tetap saja dikembalikan pada perbuatan manusia ketika hidup di dunia, sekalipun Pak Nelson tidak mengakui itu. Sebab ketika saya tanya apakah seorang Kristiani itu ketika dia berbuat dosa masuk ke dalam neraka, jawaban sebagian besar teman-teman Kristen mengatakan dia masuk ke dalam dosa. Artinya apa? Keselamatan manusia Kristen untuk dia tidak masuk ke dalam neraka itu tidak ditentukan, tidak ada kaitannya dan tidak punya manfaat dengan penyaliban itu. Jadi sekalipun Yesus tidak disalib, tetap saja manusia itu masuk ke dalam neraka kalau dia berbuat dosa ketika hidup di dunia, dan masuk ke dalam surga ketika dia berbuat baik di dunia. Sehingga kasih karunia Tuhan itu tetap saja dikembalikan pada perbuatan manusia, sekalipun teman-teman Kristiani muter-muter menjelaskan itu. Tetap seperti itu, jadi tidak punya manfaat apa-apa. Makanya dalam hal ini yang paling realistis di dalam menjelaskan konsep keselamatan itu hanyalah Islam, dan bukan hanya mengenai konsep keselamatan, termasuk perdebatan mengenai konsep ketuhanan dan konsep-konsep yang lain. Begitu Pak Nelson dan Pak Onte. Iya, jadi mungkin tidak kurang jelas tadi ya. Jadi sebenarnya saya mengatakan dari tadi tentang kasih karunia itu, keselamatan itu atas kasih karunia begitu ya. Saya mungkin kurang lengkapnya mengatakan kepada teman-teman bahwa kasih karunia itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Jadi bukan kepada siapa-siapa. Jalurnya ke situ, Pak. Karena kita kan sebagai orang Kristen harus mendeklarasikan tentang Yesus Kristus. Jadi kasih karunia bukan dari kasih karunia dewa-dewa yang lain, tapi kasih karunia dari Yesus Kristus yang dia adalah Allah yang menjadi manusia. Itu jelas. Jadi hanya di dalam nama Yesus saja kita bisa selamat. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Bukan kasih karunia dari batu atau dari dewa pagan atau dari emas batu yang emas patung-patung yang sesembahan. Jadi supaya subjeknya jelas. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus yang ada di kitab Korintus, hanya itulah yang bisa menyelamatkan kita. Karena dosa itu sudah diambil alih oleh Yesus. Di waktu Allah, istilahnya begini, di waktu Allah itu murka terhadap kita manusia, dia tidak akan murka lagi. Karena sudah diambil alih oleh Tuhan Yesus. Ya, karena sudah diambil oleh Tuhan Yesus. Begitu. Itu konsepnya. Jadi yang jelas adalah beriman kepada Yesus. Hanya Yesuslah satu-satunya jalan dan kebenaran. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristuslah engkau diselamatkan. Itu komplitnya, Pak. Karena saya tadi tidak berbicara begitu. Sama seperti konteks dalam Islam. Adapun rahmat itu pasti bukan rahmat dari siapa-siapa. Pasti dari Allah SWT kan. Allah SWT kan. Dan melalui atas dasar pemberitaan atau Al-Quran yang diberikan oleh Muhammad. Itu nggak bisa dipisahkan, Pak. Jadi sama konsepnya. Hanya di dalam nama Yesus, kasih karunia itu ada kepada kita untuk menuju jalan keselamatan. Begitu Pak Jiko, supaya subjeknya jelas. Iya, silakan yang lain teman-teman. Ada yang mau di lanjut. Bang Imrus mungkin sedikit itu kesian dia. Ya, silakan Bang Imrus. Dan tadi belum ngomong. Bang Imrus. Iya, silakan.
Intermezzo lah sedikit buat si blender ini, pakunya jangan terlalu makan dikunyah-kunyah sama si. Ya aku lagi ya, Pak Nelson. Pak Nelson kalau cerita paku, Pak Nelson, kalau cerita paku yang namanya disalib itu, ya ketika telapak tangan kita dipaku, langsung melorot, langsung turun. Kalau cerita paku ya, karena tulang kita nggak ada tulang di sini telapak tangan. Jadi penyalipan itu bullshit, nggak mungkin bisa bertahan lama penyalipan itu kalau dipaku. Gak usah cerita-cerita paku. Lagian aku ke Golgota, ke Yerusalem, nggak ada penyalipan. Kemana penyalipan itu? Kembali ke tema. Ya, makanya dari tadi konsepnya Pak Nelson cerita iblis, ya kan? Jadi Yesus datang menghancurkan iblis, sedangkan penyalipan itu bermula dari iblis. Gimana coba? Iya. Kontradiksi semua. Jadi intinya sebenarnya yang saya mau katakan ini khusus kepada Pak Blender. Mudah-mudahanlah kamu berpikir ya. Intinya kamu harus percaya kepada orang yang betul-betul dia tidak mati. Kalau ada orang begini dengar. Kalau ada orang yang mengatakan inilah jalan keselamatan, tetapi dengan realita konkret dia juga tidak selamat, bagaimana mungkin kau bisa percaya kepada dia? Saya percaya kepada Yesus. Bukti historis sejarah di luar Alkitab mengatakan Yesus itu mati dan bangkit. Artinya semua perkataannya layak saya terima karena dia sudah membuktikan ada kehidupan kekal itu, dan dia tidak mati dikuasai oleh iblis, tidak dikuasai maut, tidak dikuasai kematian. Dia membuktikan dia kekal, dan saya harus percaya kepada dia yang membuktikan dia kekal. Begitu. Pak Nelson percaya sama dia, congornya Yesus saja Pak Nelson nggak mau dengar congornya. Apa pula ayam jago, Pak Nelson aja komplain ayam jago. Nah, itu bicara, nggak usah ngarang-ngarang. Mana congor Yesus yang diikutin? Mana congor Yesus yang diikutin? Mana? Dijaga, Pak. Mana perkataan Yesus yang diikutin? Mana perkataan Yesus yang diikutin? Mana perkataan Yesus yang diikutin? Mana? Bahasanya dijaga. Lebih baik Pak Nelson bilang tadi ke Irak pula, naik menara ke Irak. Enggak aja mengujar itu. Lebih baik itu kan? Dengar dulu. Iya, Pak Nelson nggak menghujat. Nggak menghujat tadi. Kau menghujat pribadi saya daripada. Iya, yang ke Irak tadi, Irak nggak menghujat. Ya, kamu bilang kan kamu nonton YouTube. Saya juga nonton YouTube bahwa nanti katanya ketiklah coba. Masih itu katanya datang di Irak, di sana ada menara bersama dengan Imam Al-Mahdi. Itu YouTube-nya sudah di mana-mana kok. Nanti jadi arahnya ke tempat lain nanti. Jadi itu ada di YouTube. Itu dari on the spot ya. On the spot loh itu di Trans TV. Udah gini aja Pak Nelson, konsep keselamatan tadi itu bagaimana? Dosa ditanggung masing-masing. Apa jawabannya? Itu aja dulu. Iya, benar itu. Tadi sudah dijawab. Keselamatan kekal dengan keselamatan lahir ya badan tubuh itu berbeda. Anda bisa ditabrak mobil, tubuhnya mati, apakah masuk dalam keselamatan kekal? Kan tidak. Apakah masuk dalam kematian kekal? Belum tentu, ya kan? Itu kematian tubuh. Ada orang gantung diri, tubuhnya mati, ya kan? Apakah dia bisa masuk dalam kehidupan kekal? Belum. Yang bisa membawa manusia dalam kehidupan kekal yaitu dia, nama Yesus. Cuma itu. Astaga, ya ampun, nggak nyambung loh Pak Onte. Nah, makanya kan Bapak cerita tadi tentang dosa. Iya, perbuatan apa yang kita lakukan itu loh, bukan masalah kekal kematian. Apa yang kita lakukan itu, baik itu dosa maupun kebuat kebaikan, menjadi tanggung jawab masing-masing. Nggak ada hubungannya kematian kekal. Benar. Yang bilang aku bertanggung jawab atas dosamu siapa, Blender? Ya kamu yang berdosa, kau tanggung sendiri lah. Kontradiksi dengan penyalipan itu. Kalau itu menjadi tanggung jawab masing-masing, ya kan? Berbenturan sama penyalipan dosa. Tidak berbentur. Yesus itu mematahkan tentang kematian kekal. Manusia kan ditakdirkan untuk mati kekal. Dia patahkan itu, bukan kematian badani, bukan. Pak Onte, silakan. Pak Onte, Yes. Kalau Pak Onte, pertanyaan saya begini, kalau misalnya Yesus tidak disalib, apa yang terjadi nanti di kehidupan yang kekal itu? Harus disalib. Karena itu sudah kalau misalnya secara doktrinal
Yesus tidak disalib, apa yang terjadi nanti di hari kemudian? Berarti bukan waktu dia yang datang itu bukan Yesus, Ya karena neraka, nubuatan neraka itu gitu aja Pak On, nggak usah capek-capek. Ya neraka, ya, neraka ya, gitu aja. ya, Karena saya Jadi bilang tidak bisa, Nggak ada tidak Pak, bisa kita bayar. seperti Iya. kita, nggak seperti kita kan dari salib diangkat ke surga seperti itu. Iya. Kalau dia nggak Kenapa? ada seperti itu. Iya, kenapa saya bilang ke neraka? Saya akan pertanggungjawabkan kata-kata saya. Dalam agama Yahudi, saya tadi udah buka awal, 300 lebih hukum Taurat, satu dilanggar akan masuk neraka. Artinya bahwa tidak ada manusia yang mampu melakukan hukum Taurat itu. Maka konsekuensinya apa? Neraka. Itu loh. Neraka kematian kekal. Makanya untuk itulah datang Yesus Kristus itu. Makanya dikatakan, aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Jadi dia adalah sebagai pendamai perantara. Hukum Taurat itu tidak ada yang bisa melakukan. Jadi hanya kasih karunia Yesus Kristus lah, melalui kematiannya kita diselamatkan. Nggak Jadi, bisa Bapak mempunyai seperti itu. Sekarang saya mau tanya, apakah murid-murid Yesus melanggar hukum Taurat? Kan seperti itu pertanyaannya nanti jadinya. Iya, mereka melanggar hukum Taurat kok. Buktinya mereka itu bekerja pada hari Minggu. Bahkan Yesus Terus sendiri. timbul lagi pertanyaan, apakah mereka Kenapa? masuk neraka karena dia melanggar? Coba. Nah, Pertanyaan timbul justru lagi. itu. Makanya kalau Bapak pernah baca waktu Yesus di dalam bait suci, di bait suci Salomo itu ya, dia menyembuhkan orang tua yang sudah lama itu sudah bongkok ya. Orang tua yang sudah lama itu sudah bongkok. Pada hari Sabat loh itu. Tetapi dia melanggar semua aturan persepsi aturan agama orang-orang Yahudi bahwa tidak boleh bekerja pada saat hari Minggu, termasuk untuk mengobati orang. Tapi Yesus membantah itu semua. Dia mengobati, menyembuhkan orang itu pada hari Sabat. Karena apa? Yesus mengatakan Tuhan hari Sabat adalah aku. Itu intinya. Berarti Yesus melanggar juga dong, kan seperti itu. Dia tidak melanggar karena yang membuat hari Sabat itu adalah dia sendiri. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Iya, Karena masalah hari Minggu ini sudah dibuat orang-orang Yahudi menjadi suatu bahan pencaharian mata pencaharian mereka. Kalau orang-orang awam itu, orang-orang yang bukan imam di dalam gereja itu, dalam tanda kutip, dalam sinagoga, dalam bait suci orang Yahudi, para imam-imam itu berlaku munafik. Itulah yang ditindas oleh Tuhan Yesus yang begitu Yesus marah. Yesus melanggar ketetapan Tuhan di hukum Taurat, kan seperti itu Pak poinnya. Dia tidak melanggar. Dia tidak melanggar. Dia menggenapi sesuai dengan kata-katanya. Semua nabi sudah menuliskan tentang aku. Itu baca di Injil Matius, jelas itu. Ya, justru jadi cara berpikirnya. Jadi menggenapi pengertiannya menghilangkan seperti itu. Bukan, itu penggenapan hukum Taurat. Itu Allah lakukan dengan belas kasihan. Coba kita lihat di ceritanya, dengan ceritanya. Yesus itu adalah belas kasihan Allah untuk manusia. Kan? Coba kalau bilang Yesus membatalkan hukum Taurat, mutlak banget dia batalkan tentang penghukuman kepada perempuan yang berzina. Ini ahli-ahli Taurat loh yang ngomong, ini hukum Musa ini harus dilempar sampai mati. Dan terakhirnya Yesus bilang, aku tidak menghukum engkau. Nah ini kan membatalkan ini. Artinya penghukuman terhadap hukum-hukum Taurat itu lepas karena ada belas kasihan Allah. Itu loh. Kalau mau ikut hukum Taurat nggak ada yang bisa ikut lah Pak. Saya jujur kalau seandainya hukum Taurat kita harus ikuti sampai sekarang, waduh, paling terdepan kali. Karena terlalu banyak itu jangan itu. Tetapi belas kasihan Allah Allah nyatakan pertobatan, pengampunan dosa oleh penebusan darah. Itu karena hukum Taurat kan orang berbuat dosa hukumnya ya darah ya nyawa ya mati. Jadi begini, yang Bapak bilang tadi pertobatan kan tentunya itu dengan ibadah kan seperti itu. Kan tentunya di situ ada
yang dikatakan orang beribadah mendapatkan amal, kan sudah jelas. Orang banyak amalnya kan masuk surga, kan seperti itu. Kan sudah betul tadi itu. Iya, sekarang Tuhan yang mana dulu? Kan itu pertanyaannya, Pak. Subjeknya harus jelas. Kita banyak amal. Kita banyak Pak amal. Nelson tadi mengatakan Petrus mengobati orang lumpuh di hari Sabat. Di mana datanya? Yesus bukan Petrus, makanya kuping kau kerok dulu kamu itu. Oke. Kau kebanyakan Dari tadi asli asumsi aja. begini. Asli asumsi aja, udah tunjukkan aja dalilnya di mana perintah Yesus mengajarkan ibadah gereja. Udah itu aja lah. Pening aku dari tadi terputar. Tunjukkan dalilnya. Kamu kebanyakan makan beling kaca sehingga hancur. Tunjukkan aja dalilnya di mana Yesus memerintahkan ibadah gereja. Oh iya, saya nggak ada ngomong Petrus, saya bilang Yesus. Ya udahlah, dari bukan tadi orang konsep di penyelamatan pada nggak hari ada dapat Sabat. poin, nggak dapat poin konsep penyelamatan ini tak Makanya kemana-mana. dari Udah tunjukkan tadi- aja dalilnya. Dari tadi Kalau kau Pak nggak nyambung Nelson sama kau kayak orang mabuk. Mengikutin keselamatan Yesus, ya kan, mengikutin ajaran Yesus. Tunjukkan di mana perintah Yesus untuk ibadah ke gereja. Oh, zaman itu nggak ada orang Kristen, Pak. Zaman Yesus nggak ada jadi- orang Kristen. Jadi Iya. Yesus bawa ajaran apa aja nih? Berarti Bang, setelah Kristen adalah Kristen itu adanya karena ada Paulus mungkin. Ya, Setelah ada Paulus baru ada Kristen seperti itu, Bang. Kristen Aduh, macam adalah makin gawat. murid Yesus, makin gawat. adalah Siapa? pengikut. Siapa? Pengikut Yesus, itu dia. Siapa? Jadi orang Kristen, itu Siapa adalah mendirikan pengikut Kristen? Yesus. Yang mendirikan Kristen siapa? Itu golongan itu di Kisah Para Rasul ada itu, Pak. Bapak sudah baca itu kok tanya. Ya, sama siapa saya. yang mendirikan Ya, Kristen? Bang, Itu Itu Yesus gak ada membawa Kristen. sejak pertama itu baru disebut pengikut Kristus itu jadi orang Kristen. Kisah Para Rasul. Iya, tapi Ada kan itu. Yesus tidak ada mengajarkan ke gereja. Dari mana datangnya itu? Rumah Allah ada, bait Allah ada. Di Tetapi mana? tidak ada. Datanya. Yesus datang ke bait Allah kan? Iya, ada nggak perintahnya untuk beribadah ke gereja? Kalau gereja biasanya kita cenderung ke rumah Allah aja, tempat berkumpul orang. Iya, maksudnya di kitab ada enggak? Tapi katanya mengikutin Yesus. Begini Pak Onte, kalau Pak Onte seperti itu nanti timbul lagi pertanyaan, gitu loh. Sekarang saya tanya lagi, apa bedanya sinagog dengan gereja? Kan seperti itu. Nah, coba jelaskan, biar kita paham semua di sini, gitu loh. Sinagog Kan- beribadah. Silakan. Sinagog beribadah di sinagog. Yesus sering ke situ beribadah sinagog. Saya kan kepingin tahu Iya, apa bedanya, kan seperti itu. Sinagoga itu bahasa Yunani yang artinya adalah bait suci atau rumah Allah, begitu, rumah ibadah, gitu Pak. Ya, rumah Dan itu ibadah ditar- untuk tempat orang Yahudi, bukan dan itu Kristen. dan itu diwariskan karena memang kekristenan itu berawal dari Yudaisme, maka para murid-murid Yesus mengikuti jalur itu, membangun gereja, gedung. Iya, mana ada perintahnya bangun gereja? Siapa yang mendirikan Kristen? Siapakah yang mendirikan Kristen? Aduh, lebih baik kalau ada pertanyaan sampah kayak gini, mending Bapak Loh, aja yang cuman jawab, kan Pak. nggak ada perintah Yesus ke gereja. Di kitab Bukan tunjukkan sampah itu, dalilnya. Bang. Itu pertanyaan. Bapak nggak balas jawab. Bukan sampah Iya, itu, cuman- Bang. Iya. Iya, sekarang begini. Ada nggak perintah di Al-Quran kepada kamu harus pakai handphone? Loh, nah, ini ibadah loh, Ini tempat perkembangan ibadah. zaman, Bang. Perkembangan zaman handphone, Bang. Nggak Iya, nyambung kan, gitu. kamu kan meminta ayat di Iya. Alkitab bahwa semua harus ada ayatnya. Sekarang saya juga mau balik tanya kepada kamu. Ada Ini nggak paling ayatnya kamu penting, bisa pakai tempat HP? ibadah ini kan penting, tempat ibadah. Tuhan kan Oh, mengajarkan jadi- ibadah. Jadi Gimana nggak ya? boleh lah pergi ke gereja, nggak usah pakai gereja lah gitulah. Gimana ya? Makanya Ini kan Bapak tempat ibadah. Jangan begitu lah. Nggak usah begitu. Saya udah Perbedaannya itu apa? Kan gitu. Saya kepingin tahu. Nah. Sebab saya kan belajar agama. Seperti itu. Terus kalau oke. Saya tadi udah jawab kamu sebenarnya ya. Para murid-murid Yesus karena kekristenan itu berakar dari Yudaisme tentang bait suci, maka orang-orang Kristen di abad pertama
membuat konsep yang sama bahwa ada gedung atau rumah tempat berkumpul orang-orang percaya kepada Yesus. Itulah yang disebut Siapa yang membawa gedung gereja Kristen? yang sekarang ini. Siapa yang membawa Kristen? Nah, ini udah lari jauh lah pertanyaan ini. Lo tadi kan Kristen, siapa yang bawa Kristen? Aku mau tanya. Iya, betul loh. Hmm. Itu Sudah banyak makan beling kacanya? Loh, Biar sedangkan saya Yesus saja jawab. nggak ada mengajarkan Kurang. Kristen. Cumananya? ya, Yesus tidak bawa Kristen Kamu pun tahu tidak nggak bawa arti agama. Kristen itu? Kita tanya Kristen balik apa? aja. Kamu tahu Menurut nggak bahasa artinya Inggris Kristen? kratin. Menurut bahasa Inggris kratin artinya orang bodoh. Itu Kristen. Nggak apa-apa. Aduh, kamu. Lo Nggak itu apa-apa, kratin. Pak. Nggak Berawal dari kata apa-apa. kratin, Kristen itu. Nggak apa-apa, Pak. Ya Tapi itu artinya lo, itu artinya lo. Kalau mau diikuti. Makanya kan Nggak apa-apa. apakah ada perintah Jadi- Yesus mengajarkan ke gereja? Ini tempat Ya, ibadah lo. Pelan-pelan, Pak. Jangan Memang- sampai sakit Memang gara-gara betul ya kalau terlalu kencang. kalau kita berbicara dengan orang bodoh, kita Jawab juga ikut aja bodoh. Jadi lah, inilah orang itu ya, memang pintar. itu kata Pak Nelson orang. kan pintar. Masa nggak bisa jawab? Level saya jadi turun ini 80 derajat. Lo cuman nanya level, orang nanya gereja aja kok Sama malah si kemana Blender level. ini. Ada Ya, nggak ada Yesus saya gitu. memerintahkan ibadah ke gereja? Itu lo pertanyaannya. Janganlah merendahkan hati, merendahkan diri. Pak Kamu Nelson. mengasumsikan tadi. Kamu tadi menanyakan Kristen, saya tanya kamu Kristen itu apa? Lalu Iya, kau maknain Pak sendiri. Nelson Saya kan nggak tadi perlu lagi kemana-mana. berbicara dengan kamu Kemana-mana karena jawabnya. asumsi itu Aku bertanya Pak Nelson, adakah Yesus memerintahkan ibadah gereja? Mana dalilnya itu bodoh? Kristen itu apa Udah nggak usah dalilnya? lari dulu, nggak usah lari. Sekarang pertanyaan gereja dulu. Ada nggak yang memerintahkan Enggak, ibadah gereja? Kau pertanyakan dulu, kamu pertanggungjawabkan dulu kata-katamu. Buka Kau di dapat jawaban translate, itu dari buka mana di makna translate Kristen. seperti itu? Asal kata dari, buka di Wikipedia. Asal kata Kristen adalah kratin. Enggak apa-apa, Pak. Ya kayak gini, kalau selalu Ya saya melihat di Wikipedia. berdasarkan yang Saya tidak- melihat membaca di Wikipedia. Oke. Jadi itu bidat itu, Wikipediamu itu bidat. Ah ya udahlah terserah lah, nggak tahu lah aku, nggak tahu lah aku. Iya. Oke, sekarang Saya mau Ada menjelaskan kepada kamu arti Kristen itu adalah pengikut Yesus Kristus. Ya udahlah gereja aja gereja. Ada nggak perintah gereja? Ingat itu. Jangan kau kebanyakan Udah makan sekali. beling supaya otakmu Iya udah sarapmu gereja. itu jangan Adakah bengkok. tapi katanya mengimani Kita- Yesus, mengikuti ajaran Yesus. Adakah Yesus mengajarkan ibadah ke gereja? Kisah para Rasul Aduh. 11 ini ayat berapa ini? Ayat 26 tentang Kristen itu murid-murid pertama Iya kali. Pak, yang saya tanya tempat ibadah lo, tempat ibadah. Ya kalau kita berkumpul terus orang Kristen nggak boleh berkumpul terus gimana? Dimanapun kalau Iya kita gereja itu berkumpul. datangnya dari mana? Jadi nggak usah lah berdiri gereja lah. Gini Pak, Pak. Saya akan sebentar Bang Dender, Iya, sebentar, jangan. Bang Dender. Saya mau bertanya dulu Bang Dender, sebentar dulu Pak. Saya mau pertanyaan saya kembali ke tema ya. Saya kembali ke tema Dari awal kita sepakat bahwa ini tema yang hubungan dosa waris ya. Maaf pembedaan pembedaan. Saya mau tanya dulu nih. Apakah Anda bisa membedakan antara dosa waris dengan dosa perbuatan, Pak? Ini keduanya aku tanya nih. Kalau Anda bisa membedakan, tolong dipisahkan antara dosa waris dengan dosa perbuatan gitu. Ya, pertanyaan bagus itu. Bagus Ya. pertanyaan itu, Pak. Dijawablah teman-teman kita supaya kita nggak bingung ini muslim. Ya anggap nggak bingung kita, sebenarnya nggak bingung kita ini. Bentar lah, masalah Bang Blender. kalau sudah paham, Kalau sudah Pak Badrin, kalau kita udah paham, kita nggak mau tanya-tanya lagi ya masalah dosa waris ini. Asal Ya. ini dijawab. Kita kumpulin anak-anak yang umur 2 tahun, 3 tahun, mungkin 10 atau 5 anak. Anak kecil bayi. Kumpulin mereka. Apakah mereka akan aman, damai? Mereka garuk-garukkan itu. Tabiat itu, kecenderungan itu keturun. Karena alasannya karena mereka masih kecil, nggak tahu. Terus kita yang sudah besar, apa nggak garuk-garukan juga dengan orang lain? Tetap juga seperti itu. Nah, tabiat itu tidak bisa lepas. Beda dengan perbuatan, jengkel orang, pukul orang, beda perbuatan itu. Tapi tabiat itu untuk melakukan hal yang buruk itu tetap ada. Itu aja lah, silakan.
Oke Pak, jadi begini ya. Pak Coko Nuri tahu ada yang mau ditanggapi Pak? Bang Coko Nuri, silakan. Iya, saya mau jebak dulu ini Pak Iya, silakan. Onte. Saya mau jebak. Pertanyaan saya Pak Onte, kalau misalnya ada anak berumur 5 tahun meninggal, orang tuanya beragama Islam. Menurut iman Pak Onte, anak seorang muslim yang meninggal masih umur 5 tahun, itu apakah masuk ke dalam surga atau neraka? Tidak menerima belas kasihan Allah, itu jawaban saya, Pak. Jadi dia masuk ke dalam Dari orang tua tidak menerima belas kasihan karena Yesus Kristus adalah penyataan belas kasihan Allah. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Allah sangat mengasihi dunia. Berarti- Dia tidak mau orang berarti binasa. anaknya menerima dosa warisan itu, orang tuanya. Dia tetap aja tidak menerima belas kasihan. Itu menurut saya. Menurut saya. Silakan. Ya. Bahaya itu Pak iman Bapak kalau Makanya aku bertanya, jangan panjang kayak begitu. Iya. Makanya saya mau bedakan. bahaya Ya. iman Bapak. Dosa waris Kalau dengan- kami Pak, kalau kami sangat rasional melihat itu masalah itu. Kami Muslim mengimani kalau misalnya ada anaknya Pak Pak, saya Onte mau apa? meninggal, anaknya Pak Onte meninggal masih umur 2 tahun, itu dia tidak Masuk dimintai surga. pertanggungjawaban itu. Dia harus masuk ke dalam Iya. surga. Ya, yang rasional itu yang mana kira-kira itu Pak Onte? Islam Ya apa itu yang Kristen? dibilang. Ya itu yang dibilang titipan dari Adam itu. Kematian Dosa waris, kekal. kan? Ya itu kematian kekal. Ya, bisa Makanya saya- kan bisa- beda. bisa Dengan ku kematian jawab, tubuh. bisa ku bantu ya. Bisa ku bantu ya Pak Jiko ya. Ya. Ya, Jadi ya, kali. Ya. Jadi begini, dalam konteks hak bayi, begitu ya. Saya sebagai Protestan itu berbeda sama Katolik ya. Kalau Katolik itu ini supaya apa? Ada juga pengetahuan di antara kita ya. Kalau Katolik itu ada bayi itu, kata mereka, keimanan mereka gitu ya. Bayi itu ditaruh di satu tempat. Ini bagi yang meninggal ya, ditaruh di satu tempat itu namanya purgatori. Nanti di sana disucikan dulu baru masuk ke surga gitu ya. Nah, kalau Protestan, saya sebagai Protestan mengimani bahwa setiap bayi yang belum dibaptis, itu masuk neraka, Pak. Karena tujuan Sadis, baptisan Pak. itu selain daripada tujuan baptisan adalah materai kepada orang Kristiani bahwa dia sudah dimateraikan oleh Roh Kudus. Nah, kalau dia sudah mati setelah dibaptis umur 2 tahun atau 1 tahun itu ya neraka. Karena apa dasarnya? Harus ada dasarnya kan? Dasarnya adalah pada waktu zaman Nuh. Dunia ini dihanyutkan oleh air bah. Mustahil tidak ada bayi di sana, Pak. Mustahil tidak ada bayi. Pasti ada bayi. Salah bayi itu apa? Sehingga mereka juga ikut dilenyapkan dari bumi ini. Itu dasarnya, Pak. Jadi setiap orang yang setiap manusia seperti yang dikatakan oleh Alkitab, tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang tidak berdosa, melakukan dosa. Dan ingat, konsekuensi dosa adalah maut, neraka. Itu konsepnya, Pak. Kematian kekal. Kita harus kembali kepada awal. Jadi kita ada dasar yang kuat. Jadi Bang Nelson, itu yang ngajarin Yesus atau Pak pendeta Nelson itu? berarti kalau begitu harus bisa ngejelasin Oke. Pak. Oke. Upah dosa adalah maut Pak. Iya, Jangan ke sana-sana Pak. Jangan bawa-bawa kenuh Pak. Upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Bapak bisa terangin itu Pak, korelasikan ke situ. Oke. Iya, Ya sudah, saya dari tadi kan ngomong begitu. itu gitu. berdasarkan pernyataan Yesus atau pendeta menurut Bapak Nelson. Itu berdasarkan konsekuensi logis pembacaan secara totalitas Alkitab. Datanya mana, Pak? Itu adalah eksegesis, konsekuensi logis penarikan dari dalam Alkitab. Karena kita Oke, bisa kalau- bertanya ke masa lampau. Kan Jadi itu begini, kita Pak. bisa pertanyakan gitu loh.
Pak Nelson. Kenapa? Ya. Gini, Ya, Pak. silakan. Kita ketemu, Pak. Jadi apakah Permisi secara- Pak, saya potong dulu. Permisi Pak ya. Iya, Saya mau mohon diri dulu ya. Saya mohon diri dari. Pak Nelson, boleh sedikit Pak? Sedikit ya Pak ya. Kalau Bapak boleh berdasarkan penafsiran Pak. Saya mau tanya Pak. Saya mau diskusi. Oke. Sedikit aja Pak. Oke. Kalau Saya Bapak juga boleh bilang- menafsir, silakan ucapkan tafsirkan ini Pak ya. Terima kasih udah diundang di room ini. Ya, makasih Pak. Dan enak berbincang-bincang tanpa Siap, ada siap, makasih, Pak Onten. tanpa bawa emosi segala sampai kita bersalah juga jadi. Oke. Hormat untuk semua ya. Terima Ya. kasih banyak. Terima kasih banyak. Oke. Pak. Pak Nelson, mohon diri Pak Nelson ya. Ada kerjaan dulu ini. Oke. Oke. Iya, silakan. Oke. Shalom kawan. Oh, Tuhan shalom. Yesus berkati. Amin. Oke, Bang Imrus, Haleluya, Tuhan lanjut, Yesus Bang Imrus. memberkati juga. Bang Imrus, silakan Bang Imrus. Ayo, Bang Imrus. Bang Imrus. Halo, Bang Imrus. Bang Imrus, mana suaranya? Pak Nelson, saya mau tanya. Tadi kan kata Bapak penafsiran Pak. Nah, yang ditebus dosanya itu sama Yesus itu dosa yang seperti apa Pak? Ada nggak pembagian dosa? Apakah seluruh dosa atau dosa yang seperti apa Pak? Bapak bisa nerangin nggak Pak? Tafsirkan Pak, artinya dosa itu apa Pak? Silakan Anda tafsirkan Pak. Tentang dosanya aja ya. Karena kita fokus pada kata dosa. Dosa seperti apa yang ditebus ini Pak? Silakan. Iya, kamu dari awal gak ikut ya membahas tadi tentang Adam dan Hawa itu tidak butuh 2-3 dosa. Dia hanya melanggar satu perintah, dia memakan buah itu. Tetapi dia harus mengalami kematian, konsekuensi dari perbuatannya. Jadi tidak butuh 2-3 dosa, apapun itu jenisnya. Karena dosa itu artinya pelanggaran, pemberontakan terhadap Tuhan. Itu maksudnya arti dosa. Jadi tidak ada 2-3 dosa yang yang membutuhkan 2-3 dosa, 4 dosa memasukkan Anda atau kita semua manusia masuk ke dalam neraka. Satu dosa pelanggaran berdasarkan Adam dan Hawa, karena satu pelanggaran dia harus menerima konsekuensi kematian. Begitu. Ya. Gimana? Begini Pak Nelson, begini Pak Nelson. Kalau begitu Pak, yang saya tanya, ini dosa menghujat dosa menghujat Roh Kudus itu Pak, itu masuknya kemana itu Pak? Apakah sama itu? Kalau Bapak mau pukul rata semua dosa itu tidak butuh dosa 1, 2, 3, 4. Dosa menghujat Roh Kudus itu masuknya kemana? Kenapa dia nggak diampuni? Kenapa dia bisa berbeda sendiri Pak? Silakan. Iya, jadi orang-orang karena memang ada ayatnya ya, ada ayatnya. Yesus mengatakan siapa yang menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni dosanya gitu ya. Tetapi itu hanya makna secara pendek begitu pengertiannya, bukan. Artinya begini, kalau ada asumsi seperti itu, kalau menghujat Roh Kudus itu adalah dosa yang tidak bisa diampuni, justru itu bertolak belakang, seolah-olah memberikan kesempatan kita bisa menghujat Bapa atau menghujat Yesus. Bukan itu maksudnya. Kenapa Yesus mengatakan begitu? Ada konteksnya Pak. Pada waktu itu Yesus mengusir setan daripada orang-orang yang kerasukan setan pada waktu itu. Dan orang Yahudi mencemooh Yesus, kau menggunakan kuasa Beelzebul, menggunakan kepala setan untuk mengurus setan katanya. Itu kan penghujatan. Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa dia dituduh menggunakan kuasa setan untuk mengusir setan? Jadi ada kontekstualnya pada waktu itu. Jadi intinya terakhir, jika engkau menghujat Yesus, menghujat Roh Kudus, menghujat Bapa, engkau akan masuk neraka dan dosamu tidak diampuni. Karena Yesus itu tidak pernah terlepas daripada naungan Roh Kudus dan juga Sang Bapa itu. Karena Yesus diutus oleh Bapa dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi kalau begitu Pak, Yesus ini ternyata kalau kita mau lihat dia tidak kudus berarti ya Pak ya? Berani nggak Bapak bilang begitu? Yesus ini tidak tertulis sama sekali. Yesus ini tidak punya kekudusan sama sekali berarti ya? Karena Roh Kudusnya aja tidak bisa dia bela ya ternyata ya. Silakan Pak. Larinya kemana itu? Nggak tahu aku arah pertanyaannya kemana itu. Bagus itu dulu. Pak Nelson, pertanyaannya perbaiki dulu. Pak Nelson, begini Pak Nelson. Izin Pak Nelson. Silakan. Jadi begini, kalau saya lanjut Bang Fajrin, lanjut Bang Fajrin. Oke, entar Pak. Ngopi dulu kau saudara. Cara apa namanya, cara apa ya, analogi ya.
pikir ya. Iya. Begini, Iya. karena Bang Nelson berbicara tentang dosa waris, saya kira ini apakah juga Anda masih mengimani dengan namanya dosa perbuatan gitu? Iya, saya dari tadi udah menjelaskan tentang Ya, gimana, makna Bang? dosa waris ya. Makna dosa waris itu adalah bahwa konsekuensi Enggak, bukan ke perbuatan. situ Pak. Maaf, bukan ke situ. Saya sudah paham itu Pak. Saya sudah. Cuman saya mau bertanya Pak tentang dosa perbuatan. Apakah Anda masih mengimani itu? Ini saya pilihkan dulu ini dosa waris Pak. Ini saya berbicara tentang dosa perbuatan. Maksudnya mengimani, dosa mempercayai, perbuatan mempercayai. apa maksudnya Pak? Mempercayai Pak. Dosa perbuatan kan ini dosa tanggung masing-masing. Ya. Ini kan arti daripada dosa perbuatan itu dosa ditanggung masing-masing. Tadi kan saya Iya. sudah bacakan panjang lebar yang Iya, betul. Jadi menurut Anda seperti apa ini Pak? Apakah masih Anda mempercayai dengan adanya dosa perbuatan gitu? Ya percayalah, kan memang dituliskan demikian. Hmm. Ya harus percaya, masa kita dosa perbuatan kita tidak kita Pak, daripada pertanggungjawabkan? penebusan dosa Pak, kira-kira makna daripada penebusan dosa kalau Anda masih percaya namanya dosa waris gitu? Dosa perbuatan? Nah, kalau di Masing-masing orang, sementara Anda konsep Anda bahwasanya dosa waris ya. Ya. Jadi kalau bukan saya dosa waris, dosa perbuatan. enggak, artinya kan Anda kan konsep bicaraan nih Pak, maaf ya, Anda bicarakan dosa waris. Terus saya beralih ke dosa perbuatan yang itu oleh masing-masing orang gitu. Apakah Anda percaya itu? Kira-kira Pak Nelson? Mau Pak Nelson? Aduh, saya nggak dapat definisi pertanyaan Bukan itu ya. bukan mana-mana Maaf. Pak. Maaf. Tapi saya mau Mana-mana, mengatakan Pak. begini lah. Maaf, Bapak mana-mana. Karena di sini juga kan Ya, spesifikkan aja pertanyaannya Pak, jangan putar-putar. Tadi ada ke dosa perbuatan, lalu lari lagi ke dosa ya, warisan. maksudnya begini apa? Pak, kan Anda kan konsep dosa waris, ya kan? Terus apakah Anda masih Iya, konsep dosa waris yang Anda tahu yang saya imani apa? Supaya jelas. Jangan dulu Bang, jangan dulu Pak. Begini, apakah Anda masih mempercayai namanya dosa perbuatan Pak? Maksudnya begitu. Dosa perbuatan ditanggung masing-masing pribadi gitu. Iya, tadi ayatnya kan sudah Bapak bacakan. Saya aminkan itu kata kitab suci. Jadi? Iya, saya percaya itu dosa Percaya. perbuatan. Jadi tujuan Dan daripada itu harus penebusan dosa? dipertanggungjawabkan oleh diri sendiri gitu. Dengan matinya manusia di kayu salib itu berarti kan tidak perlu lagi daripada dosa perbuatan Pak. Dosa perbuatan itu ditanggungkan. Nah, ya itu konteksnya. Karena kita tidak bisa dengan kerja keras kita, jerih payah kita untuk menyelamatkan kita daripada dosa itu, sehingga kita harus percaya kepada Dia yang adalah Allah menjadi manusia yang mampu menyelamatkan kita. Keselamatan itu tidak ada level dari manusia. Itu intinya. Keselamatan tidak datang dari level manusia, Pak. Harus dari level Allah. Saya cuma Begitu. pertanyaan aja. Silakan ditanggapi. Pening lah, asik mutar itu aja nggak dapat poinnya. Ada aja itu aja, udahlah Pak Nelson, tunjukkan aja dalilnya di mana Yesus mengajarkan ke gereja. Penyelamatan nggak dapat, ada aja jawabannya. Pening malah, kita mau pintar. Iya, masalahnya di Al-Quran juga tidak ada dikatakan bangun kubah di atas Udahlah masjid, itu aja dulu lah, buatan coba. Yunani. Di mana perintah Coba. Yesus mengajarkan ibadah ke gereja? Udahlah itu aja dulu. Ada aja jawaban Pak Nelson. Ada di Al-Quran mengatakan kalau bangun masjid harus ada toa, lalu ada kubahnya. Coba. Coba, ini tempat ibadah. Astaga. Tapi Rasulullah membangun rumah ibadah, Bang. Yesus membangun rumah ibadah enggak? Atau Paulus membangun rumah ibadah enggak? Karena ciri-ciri orang beragama itu ada rumah ibadah gitu loh, Bang. Iya, dia akan meminta dalil. Ada nggak Yesus mengatakan membangun gereja? Saya juga mempertanyakan yang sama. Ada nggak dalilnya di Al-Quran membuat kubah di atas gereja dan toa? Ada toanya. Coba ada nggak ya? Apa hubungannya ke situ? Aduh, Majang Pak Nelson. Gak ada hubungan, Bukan orang iya. bodoh kami di sini Pak Nelson. Bukan orang bodoh. Coba tunjukkan aja dalilnya lah. Kami mau pintar, kami mau cerdas. Mana dalilnya? Kalau Kamu tidak kalau mau buat pertanyaan, mau buat pertanyaan, jangan membuat tali ke lehermu sendiri gitu loh. tapi Bertanya itu mengimani bertanya yang Yesus. mengarah.
mengikuti perkataan Yesus. Siapa yang harus percaya Yesus? Mana perkataan Yesus menyatakan ibadah ke gereja? Iya, apa gunanya harus ada ayat itu? Konsekuensinya apa? Cumananya, tapi mengikuti ajarannya itu kan ibadah. Kalian diperintahkan untuk sekarang ibadah. kamu membuat sekarang begini, kamu membuat argumen pertanyaan, tapi kamu tidak tahu apa makna daripada ajaran itu, lalu kau simpulkan sendiri. Aneh nggak itu? Konsep dari ketuhanan itu adalah beribadah. Salah satunya tempat ibadah. Apa itu penting lah. Cumananya. Ya udah, apakah Yesus ada memerintahkan ibadah ke gereja? Kamu sudah tahu konsepnya, kenapa kamu tanya lagi? Aku bertanya, tapi kalian mengikuti Yesus. Iya, kamu bertanya ayatnya kan? Iya, ada dalilnya. Oke, makanya ada nggak dalilnya kamu membangun masjid pakai kubah dan pakai toa? Astaga, aku bertanya balik-balik lagi. Pak Nelson, aku bertanya tempat ibadah. Masa kamu bertanya kepada saya tanya balik pertanyaanmu, kamu nggak jawab. Aku bukan bertanya, bukan dari bagian tempat ibadah, tapi tempat ibadah. Bukan dari bagian tempat ibadah. Tempat ibadah. Luruskan. Saya nggak perlu menjawab itu. Kalau dia bisa menjawab saya akan jawab dia, gitu aja. Ya itulah makanya kalau tidak ada perintah Yesus untuk tempat ibadah, makanya pakaian di gereja itu suka-suka hati, rok pendek, nampak paha. Itulah gara-gara tidak memiliki aturan. Pakai perpuluhan. Itu karena Yesus tidak mengajarkan. Kamu juga nggak bisa buktikan di Al-Quran kamu itu disuruh bikin toa, tapi faktanya kamu sekarang dengan asumsimu, dengan pikiranmu sendiri kamu membuat toa. Itu perintah Tuhan atau perintah toa? Itulah masalah ibadah aja blunder-blunder, apalagi keselamatan dari tadi Pak Nelson. Aku bertanya, bukan bagian dari tempat ibadah loh. Adakah Yesus memerintahkan? Tapi kan mengimanin, percaya omongan Yesus, mengikuti omongan Yesus. Mana ajaran Yesus? Mana ajaran Yesus yang kalian ikutin? Dengar. Ajaran Yesus itu bukan tentang tempat. Ajaran Yesus itu tentang hal-hal rohania, tentang keselamatan. Jadi ngapain dan ke ibadah ke gereja? Ngapain? Ya, karena di sanalah para pendeta yang belajar kitab suci untuk mengajarkan kitab suci yang diajarkan Yesus kepada jemaat. Pendeta selalu berdoa, ya Allah Bapa, hadirlah di tengah-tengah kami. Nggak tahu kalau dia hadir itu kiamat, tuannya. Cumananya pendeta kayak gitu. Liar sekali asumsimu. Kamu ya memang iyalah kan, kalau Tuhan hadir ke bumi ini maka akan kiamat. Tapi pendeta berdoa kayak gitu. Level saya turun jadi level pemakan beling kaca. Bukan, Pak Nelson bertanya, saya cari tempat ibadah nggak ada, tapi kenapa dia dilakukan gitu loh. Tapi mengikuti ajaran Yesus, mengikuti perkataan Yesus. Apakah ini ada perkataan Yesus pada gereja? Tidak ada, harus ada perintah dari Yesus untuk membangun gereja. Aturan kok suka-suka hati, aturan dari Tuhan kok kalian suka-suka hati. Ngarang-ngarang aja. Ya saya juga pertanyaan kepada kamu tadi, kamu juga nggak bisa jawab kok, kamu nyerang mulu. Yang kita bahas tempat ibadah, bukan bagian dari tempat ibadah. Tempat ibadah. Kalau toa itu bagian dari tempat ibadah. Ini kita bahas tempat ibadah. Aduh, saya nggak mudang ini diskusi sama kawan ini. Tempat ibadah yang kita bahas. Cemananya? Saya udah jawab kamu. Ajaran Yesus itu bukan ada kaitannya dengan tempat-tempat ibadah itu. Dia berbicara tentang hal-hal rohani, tentang keselamatan, Yesus tentang memerintahkan dosa, beribadahlah kalian. Yesus memerintahkan beribadah kalian, berdoa. Beribadah dan berdoa. Mengasihi sesama manusia. Iya, Yesus kan memerintahkan beribadah kan? Beribadah kan? Yesus tidak mengajarkan kamu cari kencingnya jongkok. Nggak ada ajaran Yesus seperti itu. Bukan berarti kamu tidak bisa beribadah kan? Yesus memerintahkan beribadah kan? Di mana ada ayatnya? Di mana? Ya jadi ngapain kan ibadah? Jadi ngapain kan ibadah gereja? Mana ayatnya? Mana ayatnya? Yesus mengatakan kamu mana ayatnya? Ngapain kalian ke gereja? Kamu itu congor aja kamu. Mana ayatnya? Ngapain ke gereja? Aku tanya, ngapain ke gereja? Mana ayatnya yang kau bilang tadi? Kemana? Supaya datamu jelas. Mana tuduhan itu mana datanya? Enggak, kalian untuk berdoa kepada Tuhan itu apa namanya? Berdoa kepada Tuhan apa namanya?
Berdoa kepada Tuhan. Apa namanya? Jika kamu nggak beres, gimana mau Enggak, berdoa kepada Tuhan apa namanya? Kau congkel dulu balok yang di matamu itu, baru kamu lihat mata. Bisa jawab balok yang di enggak? mata orang. Bisa jawab enggak? Bisa jawab enggak? Cabut malu. Ya, Perwakilan Kristen. Hal remeh-temeh kayak gitu kamu Wah, tanyakan. remeh-temeh. Tidak ada Cuman, Pak Nelson, tidak ada aku relevansinya bertanya, untuk keimanan. apakah Ya. Yesus mengajarkan ibadah ke gereja? Ya perlu saya yang jawab kamu, karena kamu juga nggak menjawab. Kenapa kamu belum membuat di masjid Jadi doa? Apakah itu enggak, perintah jadi ke manusia gereja. atau perintah Ku Tuhan? tanya, jadi ke gereja itu ngapain? Iya, saya tanya dulu kamu, toa itu perintah Tuhan atau perintah manusia bikin Tidak toa ada, itu? kita bahas Supaya tempat kamu bisa ibadah, teriak-teriak. bukan bagian dari tempat ibadah. Tempat ibadah. Yang kita Iya, oke, mau terserah kamu mau ngomong apa, kau jawab dulu pertanyaanku. Perintah mau lu? manusia atau Aku perintah yang Allah? bertanya, kok balik bertanya? Cemananya? Saya udah jawab kamu, Yesus itu bukan berbicara tentang rumah ibadah dan segala macam. Dia memberitakan kasih sayang, penebusan Jadi dosa, fungsi gereja untuk cara apa? berbuat Jadi baik fungsi yang gereja untuk apa? benar. Fungsi gereja untuk Saya apa? udah bilang tadi, fungsi gereja itu tempat berkumpulnya orang-orang Kristen untuk mendengar firman Allah dari orang-orang yang sudah bersekolah pada zaman sekarang. Ngapain Orang yang lagi ada sudah penyalipan? Ya Tuhan, kamu ini lari ke sana, lari ke sini. Lo Kamu ngapain kayak lagi ke gereja itu? Ke gereja memberikan firman-firman Tuhan. Untuk apa lagi udah ditebus dosa? Ngapain ke gereja? Saya Ada ingin dia. turun dulu lah kalau diskusinya jadi temeh-temeh seperti ini. Pak Nelson, kita disekolahkan biar supaya pintar. Aku disekolahkan orang tua aku biar pintar, bukan makin bodoh. Bentar dulu bang, tenang aja dulu. Jangan bernarasi membodoh-bodohin. Kita di sini orang sekolah. Janganlah suka-suka hati, bicara pakai data lah. Kita kan mau pintar. Oke, udah ya. Saya udah selesai dengan kamu ya, bro. Kamu makan beling aja dulu di situ. Iya, mana jawabannya? Kalau Iya. udah selesai sama aku, mana jawabannya? Gak perlu. Saya udah jawab kamu tadi, masalah itu benar menurut kamu tidak cocok dengan otakmu. Ya Jadi sudah, kamu terima ngapain ke aja. gereja Kenapa kamu kalau harus penyalipan itu Ngapain ada? kamu Ngapain harus ke gereja memaksa? beribadah? Ngapain Lu kok kamu harus memaksa? memaksa? Apa Kok yang harus memaksa? saya katakan itu harus sesuai dengan otakmu. Siapa apa hak? Bukan sesuai. Ini fakta yang terjadi. Kamu kan Gereja itu meminta. fungsinya untuk apa? Kamu ingin meminta, ingin sesuai dengan apa yang ada di otakmu, kan itu kan hal yang mustahil. Bukan, Kamu ini bilang kontradiksi. Ini bertolak belakang semuanya. Konsep penyalipan itu sudah ditebus dosa. Ke gereja kalian untuk menyebarkan firman. Untuk apa lagi ke gereja? Kan ini bertolak belakang semua. Emang kamu bisa, kamu duduk di rumah, lalu kamu tahu Al-Quran itu Lah. bagaimana? Saya tanya kamu bisa Ngapain lagi kalau penyalipan itu penebusan dosa-dosa kalian sudah Iya, ditebus, sudah kamu ditanggung, ngerti ngapain enggak? lagi? Kamu bisa Buang-buang mengerti duit. enggak siapa Muhammad, Buang-buang siapa duit ke Allah gereja SWT? itu. Kamu ngerti enggak kalau kamu hanya mengurung saja di dalam kamarmu? Kamu bisa tahu apa-apa? Kemana lagi Kamu bisa baca pembahasan Quran ini? enggak? Kok lari pembahasannya nih? Enggak aja, fokus lah, begini, fokus. Pak Nelson, alangkah baiknya Pak Nelson jawab aja, kan gitu. Nanti kalau abang Saya udah jawab, tapi dia memaksa harus sesuai dengan kemauan dia. Bagaimana mungkin bisa? Bukan. Aku jawaban Pak Nelson itu berdasarkan fakta yang terjadi. Kalau Pak Sudah Nelson jawaban bilang, saya itu, ngapain kamu harus paksa saya? Oh, Jawaban iya, saya oke. itu titik, Pak sudah. Nelson mengatakan kalau ke gereja itu menyebarkan firman, berkumpul, ya kan? Untuk menyebarkan firman. Itu kan salah satu ibadah untuk mencari Ya, amal, sepakat. ya kan? Betul. Nah, ya. berarti konsep penyalipan dosa, penebusan dosa itu bertolak belakang dong. Itu faktanya ini kita bahas. Ngapain keluarkan uang? Jadi kamu pikir kamu perpuluhan? selamat? Jadi iya. Jadi iya, sebentar. Berarti di dalam pikiranmu seolah-olah Hilang suaranya. penebusan dosa itu bahwa kamu yang juga orang Hilang suara. kafir diselamatkan Hilang itu suara. enak kali kak. Apanya Pak Nelson bilang? Putus-putus suaranya. Ulang lagi. Tahu siapa? Putus-putus suaramu. Nggak begitu, Ulang lagi. bro. Ulang.
Orang yang percaya kepada Yesus yang Kalau udah ke pojok udahlah, mulai sinyal nggak beres. diselamatkan, bukan Woi, orang sinyal nggak seperti beres, sinyal. kamu. Sinyal nggak beres. Pak Nelson jangan pindah-pindah, sinyalnya hilang-hilang. Udah cari masalah. Biar enak menjelaskannya gitu loh. Udah mulai geser. Udah pasang kuda-kuda. Udah mulai pasang kuda-kuda. 1, Saya 2, kembali ke diskusi sama 3. diskusi. Udah, kamu minta sih saya maaf terus kamu enggak, karena kamu nggak bisa diskusi. Aku mau pintar, Pak Nelson. Aku mau pintar, bukan mau bodoh. Jangan Pak Nelson membodoh-bodohin, bernarasi suka-suka hati. Kita punya akal di sini. Ngomonglah pakai data, ngomonglah yang masuk akal. Janganlah suka-suka hati. Capek ayah omakku menyekolahkan aku biar pintar. Udah bisa kok. Dimarahin nanti aku sama mamaku ya, sama ayahku. Kau sekolahkan dibodoh-bodohin Pak Nelson pokoknya. Cuman coba. Enggak perlu. Apa yang nggak bisa jawab? Ada Islam yang lebih cerdas nggak daripada siapa? Aku cerdas. Kalau memang Pak Nelson pintar, jawab pertanyaanku. Ada Muslim yang lebih cerdas nggak? Memang Pak Nelson pintar, jawab pertanyaanku dah. Kok bilang-bilang orang pintar cerdas? Jawab aja pertanyaanku. Di mana Yesus mengajarkan ibadah ke gereja? Di mana Yesus mengajarkan ibadah ke gereja? Simple pertanyaanku, simple. Itu aja. Jangan bilang-bilangin orang bodoh. Jangan merasa diri pintar. Jawab aja yang simpel ini. Di mana Yesus mengajarkan ibadah ke gereja? Udah selesai, itu aja. Jawab aja. Ada Muslim yang apa? Kalau ndak ada lagi yang lebih cerdas, saya turun nggak aja. usah merasa diri pintar Pak Nelson. Pertanyaan aku simple. Tempat ibadah ini sangat penting. Adakah Yesus mengajarkan tempat ibadah? Simple aja kok. Ada, enggak. Udah selesai. Jangan merasa diri pintar. Ini sekarang aku blender orang bodoh yang bertanya. Ada Muslim yang lebih cerdas? Iya, aku blender orang bodoh yang bertanya. Kamu berbicara sama orang bodoh Pak aja. Nelson yang pintar. Pak Nelson. Kamu berbicara sama orang bodoh aja. Karena kamu juga. Karena kamu kutanya nggak bisa jawab. Iya, ini si bodoh yang malang mau bertanya dengan orang pintar Pak Nelson. Adakah Yesus mengajarkan ibadah ke gereja? Ya, coba dulu kau jawab. Coba dulu kau jawab sama aku. Membuat toa di dalam masjid itu aturan manusia atau perintah Allah? Mana ayatnya? Ini sekarang aku orang bodoh bertanya. Itu bagian dari tempat ibadah. Iya, lalu kenapa? Kenapa kamu harus membuat toa di dalam masjid? Kenapa? Astaga, itu bagian dari tempat ibadah. Aku bertanya tempat ibadah ini. Iya, walaupun bagian itu kan rumah ibadah, rumah Tuhan. Lalu kenapa kamu menambah-nambahi yang aku tidak ada bertanya, perintah? kenapa nanya toa? Apa hubungannya? Iya, kan itu kan rumah Allah kan, rumah Tuhan kan. Iya. Betul nggak? Iya. Nah, jadi kalau tidak ada perintah, kenapa kamu tambah-tambahi di luar perintah? Orang tahu bisa beribadah. Kalau nggak pakai toa. Iya, itu perintah Tuhan. Perintah Tuhan atau manusia? Jawab. Itu bagian dari orang untuk mengajak ibadah. Ini tempat ibadah kita bahas. Tempat ibadah. Itu perintah atau bukan? Tidak. Jawabannya dua. Tidak ada perintah, itu sunnah untuk memanggil, untuk mengajak orang ibadah, untuk mengajak orang beribadah ke masjid. Intinya perintah manusia. Itu perintah untuk mengajak orang beribadah dengan masjid, salah satu menggunakan intinya itu perintah manusia, betul? Perintah. Iya, perintah manusia kan? Perintahku, kenapa rupanya? Astagfirullahaladzim. Kamu lahir tahun berapa? Ya udah, makanya aku tanya dulu tempat ibadah dulu. Kau usah lari kemana-mana. Sebelum nenek moyangmu lahir, memerintahkan ibadah ke gereja. Kok lari-lari Pak Nelson nih? Semangatnya. Kemana Pak? Pak Brenda, izin saya jawab dulu itu. Toa itu Pak Brenda, saya jawab dulu Pak Brenda. Jawab. Itu toa itu berkenaan dengan perintah Allah. Allah memperkenalkan dirinya dalam Toha 14 yang bermaksud aku ni adalah Allah. Laksanakan sholat untuk mengingat aku. Jadi azan itu dikumandangkan untuk memanggil orang azan.
ayolah sholat, ayolah sholat. Jadi untuk mengkumandangkan yang lebih nyaring, digunakanlah toa. Sebab sholat itu ada perintahnya. Saya nggak nanyakan fungsinya, Pak. Itu kan fungsi, Pak. Saya menanyakan ayatnya ada nggak jawaban dia? itu tadi, saudara. Enggak, itu fungsi. Kecuali saya bertanya apa fungsinya, baru itu jawabannya benar. Namun Saya kan menanya. tidak ada perintahnya Yesus untuk menyembah dia atau melaksanakan ibadah ke gereja. Tidak ada. Nah, itulah jawabannya. Iya, saya tidak bertanya tadi tentang fungsinya. Kamu menjelaskan fungsi. Kamu orang sakit kepala. Pak Nelson tahu bisa obat sakit menjawab perut. enggak Gimana pertanyaanku? sih? Bisa jawab enggak pertanyaanku? Ya, kamu udah dulu lah bertanya. Karena kamu nggak bisa Nah, menjawab. Bisa Kamu jawab tadi enggak mengklaim, pertanyaanku? masa kamu yang menciptakan toa? Enak kali Aku kamu. tanya Makanya bisa ngawur jawab aja enggak kamu di ini. mana Ngawur. Yesus mengajarkan ibadah ke gereja? Itu aja pertanyaanku. Kayaknya syaratmu nggak lengkap ini. Di mana Yesus mengajarkan ibadah ke gereja? Kamu tahu nggak arti gereja itu? Di mana Yesus mengajarkan ibadah ke gereja? Apakah ada perintah Yesus mengajarkan ibadah gereja? Bang Blender, coba saya kasih saya tengahin dulu. Kan begini Pak Nelson, kan Pak Nelson tadi sudah dapat dikasih tahu apa itu fungsinya, kan seperti itu. Ada Saya nggak ayatnya. nanya fungsi, ayatnya di Al-Quran yang mengatakan harus ada toa di masjid. Ada nggak ayatnya? Kalau itu enggak ada. Ya Kan di situ sudah, kan ya sudah itu yang kita minta dari. menyerukan dengan suara keras seperti itu loh. Nah, Ya sudah, kalau nggak ada ayatnya ya sudah. Sekarang Pak Nelson jangan memaksakan kehendak, Pak Nelson. Tinggal Kalau menjawab toa itu sesuai dengan Bang perkembangan Blender, kan zaman. seperti itu. Iya. Sekarang tinggal Pak Nelson menjawab pertanyaan Bang Blender, kan seperti itu. Bisa nggak Pak jawab? Nelson. Bisa nggak jawab? Bisa nggak jawab? Apa lagi? Di mana Yesus memerintahkan ibadah ke gereja? Siapa Ya. yang mengajarkan kalian ibadah ke gereja? Iya, Yesus mengatakan saat kamu berkumpul 2-3 orang berada, aku berada, itu kata Yesus. Jelas ya. Berada di mana? Kalau engkau berada 2-3 orang menyebut namaku, di situ aku berada, itu kata Yesus. Nggak ada hubungannya. Aku nanya tempat ibadah. Ya iya, dalam konteks itulah makanya kita harus berkumpul berdoa bersama-sama, begitu. Enggak jelas. Pak Nelson, berarti. kita orang Indonesia. Maaf, begini, maaf Pak Nelson. Jawaban Bapak ini tidak jelas. Sekarang Ya begini. sudah, seandainya kalau menurut Anda tidak jelas, hargai jawaban saya. Jangan paksakan saya harus menuruti apa yang kemauan Anda, kan gitu kan? enggak, kan begini. Ya, Seandainya kemauan Gus Anda sekarang Kamling. apa? Yang Anda mau sekarang jawaban Anda apa? Biar saya turutin. Ya kita maunya itu ada di situ kata-kata Kristen seperti itu kan, gitu loh. Sekarang Iya. begini, seandainya ada di Gus Kamling 2 atau 3 orang kan seperti itu menyebut-nyebut. Iya. Maksudnya itu bisa dikatakan gereja juga kan seperti Iya, itu. Pak jadi Nelson. jawaban yang sesuai dengan hati kamu tolong simpulkan biar saya sebut aja. Biar Iya, selesai. Gimana? pertanyaannya dengar lagi ya. Apakah Ya. ada Yesus mengajarkan kalian ibadah ke gereja? Istilah gereja tidak ada pada zaman Yesus. Tempat ibadah. Nah, kalau tempat ibadah, Yesus tidak ada mengatakan bangunlah gereja, tidak ada. Tetapi dia mengatakan bahwa dialah tubuh gereja. Yesus itu adalah gereja, tubuh Yesus. Dari mana datangnya gereja itu? Iya, makanya saya bilang tadi ke kamu, ya kalau kamu terima nggak terima ya begitu. Konteksnya, Iya. kekristenan itu berasal dari agama Yudaisme, ya. Artinya Yudaisme ada bait sucinya atau rumah ibadahnya, yaitu sinagoga, ya. Dan Yesus sangat sering berada di sana, di sinagoga itu, ya, di rumah ibadah Israel itu. Sinagoga untuk orang Yahudi. Iya, Yesus sering di sana berkhotbah, ya. Apakah kalian orang Yahudi? Kenapa orang-orang Kristen membuat gereja supaya orang-orang Kristen yang satu iman itu berkumpul untuk memuliakan, memuji nama Tuhan. Siapa yang memulai bangun gereja?
Ya, yang memulai masjid siapa yang memulai masjid? Iya, aduh. Aduh, Rasulullah pertama ngebangun masjid. Mana, Pak? Aduh. Mana masjidnya? Masjid Masjidil Haram. Kuba yang pertama dibangun Nabi Muhammad. Iya. Kuba itu buatan orang mana? Kuba itu buatan orang kafir atau Nggak bukan? usah siapa yang ngajarkan siapa pertama Ya harus pendiri kamu gereja. jawab lah. Kan itu bertanya, harus kamu Aku jawab. dong. bertanya gereja, kenapa lagi Kubah- masjid? Nanti kami kubah- jawab. kubahnya itu Setelah buatan clear orang- masalah gereja, setelah Kubahnya clear itu masalah buatan gereja, orang Arab baru atau Pak Nelson buatan menjawab orang masjid. Yunani? Sekarang gini, Kubahnya- kalau sudah clear kubahnya masalah itu gereja, buat orang Pak Nelson kubahnya mau itu tanya buatan masjid orang silakan. apa? Orang Arab Silakan. atau orang Yunani? Ganti-gantian Kubahnya kita. itu buatan Ganti-gantian. orang Arab. Clearkan dulu gereja, baru masjid. Kubahnya itu buatan orang Arab. Kubahnya itu buatan orang Arab atau orang Yunani? Clearkan dulu masalah gereja, baru nanya masjid silakan. Kubah masjid itu buatan Arab atau buatan Yunani? Iya, kemana-mana pertanyaannya, kemana-mana. Iya kan harus namanya pertanyaan harus kamu jawab. Namanya Ya, pertanyaan. Kok darah tinggi, kok marah? Biasa Kubah masjid itu buatan nggak mau dijawab Arab, dia, nggak mau ditanya dia. buatan Capek dia. Arab atau buatan Dia. Yunani? Ya kok marah-marah? Coba. Kok darah tinggi, kok Saya darah nggak tinggi. marah. Ya udah, Saya jawab nggak aja marah. dulu. Coba kamu jawab dulu itu. Kubah Iya. masjid itu buatan Yunani atau buatan Iya. Arab? Tadi bahas kita sinagog. Sinagog itu Aduh, orangnya kamu dulu, nggak ya jawab. kan? Itu pertanyaan loh. Itu bukan tertawaan. Itu pertanyaan. Kau jawab saja. Buatan Yunani, Yunani Romawi, atau buatan Arab Saudi? Tapi katanya pintar, Nelson pintar. Iya, kita kan Masa bertanya? mengajukan pertanyaan. Kalau memang orang pintar itu, dia nggak mau bertanya, dia siap untuk dijawab. Itu orang pintar. Yang bilang Jadi saya dia pintar siapa? Makanya Ah. kau jawab. Keenakan dong Tadi kamu bertanya ngakunya terus. aku Giliran bodoh. kamu ditanya, kamu nggak bisa. Coba. Tadi ngaku- tadi Kubah ngakunya aku masjid bodoh. itu buatan Yunani Romawi atau buatan Arab? Nggak ada hubungan Ayo. gereja sama Kubah. Tadi katanya aku bodoh. Yang- Mau diskusi sama orang pintar. Iya, coba kamu Ditanya, jawab. bisa jawab. Kubah masjid itu buatan kafir. Jangan. Tapi katanya orang pintar. Jawab dulu lah. Loh, Jawab jangan. dulu lah. Bang Nelson ini nggak mau ditanya, mentok dia, udah mentok dia, udah bang, Bisa udah bang. jawab nggak, Pak Nelson? Udah nggak bisa jawab dia, nggak ada yang dia, bisa udah. jawab. Coba. Nggak bisa. Kubah itu Udah capek abang, udah mentok dia. Kubah masjid itu Makanya tadi penyalipan buatan Muslim atau buatan Arab Pakai atau data bang, pakai data bang. Bang Nelson pakai data, jangan ngebacot. Iya itu pertanyaan, Gitu. Pak. Itu pertanyaan, dijawab aja. Itu pertanyaan, jawab aja. Ada yang bisa Malu jawab? untuk turun. Malu untuk turun. Ya, malu. Tadi ngomongnya pintar. Loh, kalian dari tadi kan dari tadi kalian Tadi sombong, mau diskusi sama orang gitu ya. pintar. Saya nanya satu aja, kalian bingung mau nanya. Enggak, Ayo. abang itu udah capek, nggak mau ditanya, Itu sudah buatan capek. Romawi. Gitu, Malu. abang. Untuk turun. Malu. Malu, nangis. Nangis di Gak ada yang bisa jawab. Tapi bilang minoritas, dikeroyok, nangis. Coba. Ada yang bisa jawab? Malu. Kubah masjid itu buatan Romawi atau Tadi katanya buatan pintar. Arab? Siapa tanya siapa yang mendirikan Enggak, ini gereja? pertanyaan loh. Kan orang-orang banyak yang nggak tahu itu. Dari mana itu kubah itu asalnya? Coba. Siapa yang mendirikan Coba, gereja? Masa jawabannya kubah? Tapi kena pintar. Enggak, saya udah jawab kamu tadi. Masalah kamu terima nggak terima itu jawaban Siapa yang saya gitu mendirikan loh. gereja? Sekarang saya bertanya sama kamu dan kamu bertanggung jawab atas jawabannya karena saya lagi bertanya. Jawablah dulu. Kubah masjid itu yang hampir seluruh di Indonesia bahkan di dunia menggunakan kubah itu buatan Romawi, asal usulnya Romawi atau buatan Arab. Kami nggak mau jawab sebelum pertanyaan Ada yang itu bisa dijawab. Ada yang bisa jawab? Kami nggak mau menjawab sebelum pertanyaan itu dijawab. Clearkan dulu Kamu diskusi kita egois. satu-satu. Clearkan dulu. Yang namanya Kamu diskusi egois. satu-satu. Kamu nggak bisa jawab. Pertanyaan Bang Nelson ini nggak perlu dijawab, semua orang udah tahu. Oke, Abang aja oke. yang nggak pura-pura nggak Kalau tahu atau tadi blow kan on. pertanyaan Bukan, Al-Qur'an nggak mau ditanya itu abang tulisan ini. manusia apa tulisan Allah?
Aduh. Saya ganti pertanyaannya. Al-Quran itu tulisan Allah, tulisan Jibril, atau tulisan Nabi Muhammad, atau tulisan siapa? Apa tulisan manusia? Ada yang bisa jawab? Bang, minum makan ini aja dulu bang, masapo dulu bang yang banyak bang. Udah oleh nggak bang? Ya udah panas kayaknya, udah mulai Kan kita ngaco. tanya jawab kan, dua arah kan. Ya saya kan bertanya, perlu penjelasan. Saya kan tidak tahu gitu loh. Makanya Anda jawab aja gitu loh. Jawab aja gimana? Silakan bang, dikasihkan waktu dan tempat. Apa pertanyaannya di Bang Nelson? Kenapa keluar dari tema ini? Kok mulai bersabda tema? Kenapa keluar dari ini? Iya, itu pertanyaan Pak. Tolong dijelaskan siapapun. Apakah kubah masjid itu yang ada di dunia itu, ya, itu buatan Romawi Yunani atau buatan Arab? Pak Nelson, pertanyaan aku Tolong dijawab sesuai aja dengan gitu. tema Supaya kita yang nggak tahu ini supaya tahu gitu kan. Sesuai Karena tema, banyak juga yang jangan nggak tahu lari-lari. ini. Gitu. Jangan Silakan. lari-lari Pak Nelson. Pertanyaan aku sesuai tema, jangan lari-lari. Kenapa aku bilang tema? Konsep penyelamatan. Apabila dosa sudah tertebus, ngapain lagi ibadah ke gereja? Ada kaitannya ini pertanyaan aku. Kemana-mana sekarang. Ini konsep Dua arah. penyelamatan tuh. Kamu kan bertanyakan, kamu tadi kan mempertanyakan tentang gereja, rumah ibadah. Iya. Makanya saya tanya balik gitu loh. Masalah Loh, itu gimana? jawabannya Tanya kok tidak tanya sesuai balik? hatimu, ya Gimana itulah dia? jawabannya gitu loh. Loh, Makanya ini kan kita kita dua konsep arah gitu loh keselamatan. supaya enak. Saya Gimana? pertanyakan kepada Anda. Iya, clearkan dulu masalah gereja, clearkan dulu lah, baru bertanya masalah masjid. Itu namanya diskusi enak. Iya, saya Clearkan udah dulu. jawab Kamu tadi. aja. Saya udah jawab tadi. Siapa yang memulai Iya. mendirikan gereja? Jadi murid, ya oke, saya lanjut ya. Murid-murid Yesus itu, ya, murid-murid Yesus itu punya otak, punya pikiran, punya hikmat. Mereka kalau berkumpul untuk memuji Tuhan, mereka akan kepanasan kalau tidak bikin gereja. Jadi itu logiknya itu, ya, tanpa harus diperintah, karena mereka adalah manusia berpikir supaya tidak kehujanan, kepanasan, maka mereka membuat gereja supaya mereka bisa berkumpul. Itu udah jelas ya. Aku melihat orang pulang dari gereja kepanasan, Jadi, keringat semua, keringatan semua. tidak perlu diajarin. Kalau kalian kan diajari kencing harus jongkok, begitu kan? Lalu baca ayat. Kalau kita nggak perlu begituan, gitu loh. Kita ini manusia berpikir, kita ini cerdas, gitu loh. Nggak perlu diajarin hal-hal kecil Kayak gini gitu. cerdas, bicara nggak pakai data. Suruh cebok nungging lah, Cerdas suruh kayak gini, cebok bicara nggak pakai data. berdua masuk WC Pak lah. Nelson seorang laki-laki yang cerdas, ya, dia berbicara nggak pakai data. Iya. Cerdas Pak Nelson, cerdas. Oke, Bagus. lalu bagaimana dengan pertanyaan saya tadi kan sudah jawab. Oke, lalu pertanyaan saya tadi yang perlu Anda jawab. Ini pertanyaan loh, jelaskanlah. Kubah masjid itu yang ada di dunia ini buatan Romawi Yunani atau buatan Arab? Ada yang tahu sejarahnya enggak? Pandi-pandian dulu. Kenapa lakukan pandi-pandian ke gereja ngabisi uang? Coba. Ini pertanyaan ini. Kenapa kalian tidak ada yang bisa jawab? Malu ya? Nah, udah. Kenapa malu? Udah kita tinggalkan aja sendiri. Masalah itu, masalah jawabanmu itu benar enggak benar. Saya mau dibodoh-bodohin Tidak. kita, udah nggak beres ini. Makanya ke gereja suka-suka hati pakai rok pendek. Orang nggak pakai aturan, orang nggak ditentukan. saya tidak akan membantah bila kau menjawab. Orang nggak pakai aturan, orang nggak ditentukan. Udahlah. Nah, kita mau pintar, bukan mau bodoh. Dibodoh-bodohin pula sama Pak Nelson yang suka-suka hati bicara. Bukan bodoh, dibodoh-bodohin pula sama Pak Nelson. Jadi nggak bisa kau jawab. Nggak bisa kau jawab. Apalah Nggak jawabanmu mau tentang kau gereja? menjawabnya. Apa jawabanmu tentang gereja? Iya, saya udah jawab. Sekarang saya bertanya kepada kamu. Apa jawabanmu? Kamu kan harus tahu dong sejarah Siapa Muslim. yang Kamu sebagai Muslim mengajarkan kan harus kalian tahu. ibadah ke gereja? Itu pertanyaanku. Siapakah yang mengajarkan kalian ibadah ke gereja? Iya, enggak ada ayatnya. Puas kamu. Nggak ada. Ya udah. Iya, selesai. kalau kamu menanyakan, kau menanyakan ayatnya, tidak ada ayatnya. Ya udah selesai. Kalau memang nggak ada, udah selesai. Iya. Oke, ya udah saya tanya kamu Blender yang kamu tahu. Ini Bang, sabar. Iya, silakan. Ini ada Bang Preman dengan Bang Makmur. Assalamualaikum.